Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang materi Khulasatul Nur Yakin, review materi untuk bab 24. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid dharain. Amin. Sulhul Hudaybiyati, perjanjian Hudaybiyah. Seperti kita ketahui bersama bahwa perjanjian Hudaybiyah ini terjadi pasca peristiwa Bai'atul Ridwan. Di saat Nabi Muhammad SAW merasa bahwa orang Islam akan terancam, sesampainya umat Islam dari Madinah dengan rombongan Nabi Muhammad SAW yang ingin melaksanakan ibadah umroh ke Mekah, kemudian sesampainya di Hudaybiyah dihadang oleh orang-orang Quraisy, lalu kemudian Nabi mengutus menantunya yaitu Sayyidina Utsman untuk menyampaikan perihal maksudnya kedatangan umat Islam ke Mekah. Kemudian Sayyidina Utsman ditangkap, bahkan terdengar kabar bahwa Sayyidina Utsman telah dibunuh. Maka kemudian Nabi Muhammad mengumpulkan seluruh umat Islam dan mengadakan baiat, sumpah setia. Baiat itu kemudian dikenal dengan Bai'atul Ridwan, bahwa orang Islam disumpah oleh Nabi Muhammad tidak akan pernah meninggalkan tempat meskipun harus berhadapan dengan orang-orang Quraisy yang semuanya membawa senjata, sedangkan umat Islam tidak membawa senjata sama sekali. Lamma alimat Quraisyun bi bai'atir ridwani khafat ala nafsiha fa arsalat Utsmana wa man ma'ahu. Setelah orang-orang Quraisy mengetahui bahwa Nabi Muhammad dan umat Islam sedang berbaiat atau sumpahnya dikenal dengan Bai'atul Ridwan, akhirnya orang-orang Quraisy ini merasa takut sendiri, sehingga mereka dengan secara sukarela melepaskan Sayyidina Utsman dan sahabat-sahabat yang lainnya yang telah ditangkap. Wa talabat as-sulha fatamma bainahuma bisyuruti allati aradatha Quraisyun ala lisani rasuliha. Setelah itu orang-orang Quraisy mengirim utusan untuk mendatangi Nabi Muhammad dan meminta untuk berdamai. Tetapi dalam hal ini perdamaian yang diharapkan oleh orang-orang Quraisy harus menyepakati beberapa syarat yang diajukan oleh orang-orang Quraisy melalui utusannya ini, tanpa sama sekali syarat yang boleh diajukan dari orang muslim. Wahia wad'ul harbi asra sinina wa ayyamanan nasu ba'duhum ba'du wa ayyarji'a anhum hadal ama wa alla yaruddu man atahum minal muslimina wa ayyarudda Muhammadun man atahu min Quraisy. Isi dari perjanjian perdamaian Hudaybiyah itu adalah yang pertama, menghentikan gencatan senjata. Tidak boleh ada peperangan antara umat Islam dengan orang Quraisy selama kurang lebih 10 tahun. Hal ini jelas menguntungkan orang-orang Quraisy, sebab dalam kurun waktu 10 tahun itu orang Quraisy berharap akan mampu mengumpulkan dan menggalang kekuatan sehingga mampu mengimbangi tentara umat Islam. Sedangkan kalau seandainya tahun itu orang Islam mau memerangi orang-orang Quraisy, jelas orang Quraisy pasti akan kalah jumlah dan kalah kekuatan. Kemudian yang kedua, perjanjian yang diinginkan oleh orang Quraisy adalah harus saling menjaga keamanan, baik orang Islam maupun orang kafir Quraisy. Tidak boleh ada yang buat gara-gara. Orang Muslim tidak boleh membuat gara-gara dengan orang kafir Quraisy, begitu juga sebaliknya. Sebenarnya ini bagus, tetapi ini adalah strategi orang Quraisy agar mereka tetap terjaga keamanannya. Wa ayyarji'a anhum hadal ama. Nah, syarat yang ketiga ini yang paling berat untuk orang muslim. Karena orang muslim sudah berjalan sangat jauh sekali dari kota Madinah ingin melaksanakan umroh, sudah sampai Hudaybiyah dekat sekali, tinggal beberapa kilo lagi, tetapi kemudian harus kembali dan diperbolehkan datang lagi tahun depan. Ini jelas merugikan orang muslim. Wa alla yaruddu man atahum minal muslimina. Orang Quraisy mengatakan bahwa mereka akan membuka kesempatan selebar-lebarnya. Seandainya ada orang muslim Madinah atau orang muslim yang dari kota hijrah ke Madinah untuk kembali lagi ke Mekah, seandainya merasa di Madinah tidak bisa hidup tenang, kemudian ingin kembali ke Mekah, kembali ke agamanya, alias menjadi kafir lagi, murtad, kemudian dia diterima dengan baik di kota Mekah. Ini strategi orang Quraisy agar jumlahnya bisa bertambah. Wa ayyarudda Muhammadun man atahu min Quraisy.
Tetapi syarat berikutnya yang diajukan oleh orang-orang Quraisy adalah Nabi Muhammad harus mengembalikan apabila ada orang Mekah yang datang ke Madinah untuk masuk Islam. Ini strategi orang Quraisy agar jumlahnya tidak berkurang. Dia mau bertambah tetapi tidak mau berkurang jumlahnya. Nah, itu adalah syarat-syarat yang diajukan oleh orang-orang Quraisy terhadap Nabi Muhammad SAW dalam perjanjian Hudaybiyah ini. Bagaimana respon para sahabat? Fatado yaqul muslimuna min hadhi syuruti wala siyama man'ihim min at-tawafi bil bait. Tentu saja umat Islam merasa resah, merasa risau dengan perjanjian yang kalau ditimbang-timbang ternyata yang lebih diuntungkan adalah orang-orang Quraisy. Sama sekali tidak orang muslim dapat keuntungan. Bahkan yang paling membuat umat muslim merasa paling gelisah adalah karena harus kembali tahun depan, tidak boleh umroh, padahal udah sampai dekat sekali, tinggal beberapa kilometer saja. Wa fi ruju'ihi alaihi salatu wassalam minal Hudaybiyati nazalat alaihi suratul Fathi fa farihal muslimuna bi busyra fathi Makkah wa alimu annahum la budda ay yadkhuluha amina muhallikina ru'usahum. Sepulangnya Nabi Muhammad dari Hudaybiyah dengan umat Islam sampai ke kota Madinah, akhirnya Rasulullah mendapatkan pencerahan. Turunlah wahyu surat Al-Fath, surat yang isinya memastikan kepada umat Islam bahwa umat Islam akan segera merdeka. Umat Islam akan segera memerdekakan kota Makkah, dan ini membuat umat Islam merasa bahagia. Dan ini pasti akan terjadi. Bahkan Rasulullah memastikan kalau orang Islam akan masuk ke kota Makkah dengan kondisi bercukur alias melaksanakan ibadah umroh bagi yang umroh, yang haji. Terus kemudian juga dalam keadaan bisa masuk dari arah mana saja, dalam keadaan bagaimana saja, alias aman, tentram, tanpa bawa senjata pun tetap aman. Ba'da dzalika asbahal muslimuna ahraran yaruhuna wa yaji'una kaifa sya'u wa aduma nufudun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ternyata benar. Beberapa tahun berikutnya, tidak sampai 10 tahun perjanjian Hudaybiyah berlangsung, akhirnya orang Islam pun berhasil memerdekakan kota Makkah atau membuka kota Makkah secara lebar. Akhirnya orang Islam pun masuk ke kota Makkah dalam keadaan aman dan sesuai dengan keinginan orang Islam mau masuk dengan cara bagaimanapun dan dari arah manapun bisa. Ternyata sangat besar sekali pengaruh dari ketaatan yang dilakukan oleh sahabat terhadap keputusan yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW melalui perjanjian Hudaybiyah ini. Wa kataba ila mulukid duwali al-mujawirati li baladil arabi yad'uhum ilal Islam. Setelah Rasulullah memerdekakan kota Makkah, menguasai kota Makkah, yang dilakukan oleh Nabi Muhammad adalah menulis surat, kemudian mengirimnya ke raja-raja di sekitar wilayah Arab. Tujuannya adalah untuk mengajak mereka masuk agama Islam. Faminhum man aslama kan Najasyi malikil Habasyati. Sebagian dari mereka ada yang masuk Islam, menerima dengan baik. Contohnya Najasyi, raja dari Habasyah, yang sebelumnya umat Islam telah hijrah ke sana. Wa minhum man raddan jamilan kahirokla Qaisarir Rumi wal Muqawqisi hakim Misra. Sebagian juga ada yang menolak, tetapi menolaknya dengan cara yang halus. Contohnya Hirgal atau Heraklius, kemudian Kaisar Rum, dan yang terakhir adalah raja di Mesir. Wa minhum man raddan qabihan wa ahana Rasulullah Nabiya sallallahu alaihi wasallam kal Haris bin Abi Shammar al-Ghazani wa Kisral Fursi. Kemudian ada juga yang menolak dengan cara yang kasar, bahkan menghina terhadap Nabi Muhammad SAW. Contohnya Haris bin Abi Shammar al-Ghazani dan Kaisar Persia. Demikian review bab 24, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.